Kira-kira apa tujuannya? Kalau di andragogi tidak boleh saya sok tahu. Jadi kalau ada topik saya harus tanya dulu kepada peserta. Maka kenapa tiap kali saya bicara itu saya harus lempar dulu yang kalian tahu itu apa. Beda dengan pedagogi. Kalau pedagogi ajarin anak kecil, kita dulu kasih tahu, ya kan? Kita dulu kasih tahu tiga level itu apa aja. Kalau sama anak kecil, pedagogi tunjukkan, habis tunjukkan, udah itu kita kenalkan, minta tunjuk, minta dia tunjuk, minta dia sebut. Ya ada 3 ya seri ya. Jadi itu teknik di pedagogi ya. Tapi kalau di andragogi seperti kalian ini mengajar orang besar, itu tekniknya beda. Apa tekniknya? Harus tanya dulu ke kalian. Kalau saya menyampaikan sesuatu, saya harus tanya dulu apa yang kalian tahu. Nggak boleh saya sok tahu. Oke? Ya tadi si ini sudah bagus ya. Procrastination itu sudah bagus. Tapi mengapa? Ada nggak yang tahu mengapa? Misalnya kalau di siswa itu biasanya dia ini mau ujian, dia belajarnya cuma malam kemarin. Dia lebih suka apa? Dia suka pergi nonton film, dia lebih suka pergi gabung dengan teman-temannya, ngobrol ngalor ngidul. Untuk persiapan belajarnya kejar semalam, baru dia mau besok mau ujian, sekarang baru dia mau belajar. Ya, padahal itu agak sudah tertinggal banyak ya. Oke. Ada yang tahu mengapa kita melakukan penundaan pekerjaan? Misalnya kalau di dunia kerjanya kita, misalnya saya butuh laporan, misalnya habis mengajar saya butuh laporan itu sebenarnya bisa dikerjakan tidak lama, tapi saya harus menunggu, saya mau pulang loh, ini laporan belum ada ini ya. Padahal laporan itu kerjakan berapa menit? Coba seri, kerjakan laporan berapa menit? Sampai 5 menit pekerjaan laporan itu, paling lama 10 menit, tapi tidak dikerjakan. Misalnya apalagi di dunia kerja kita, rencana kerja ya, rencana kerja. Ayo, rencana kerja ini tinggal 3 menit nih, sudah jam 8. Kenapa? Karena ada penundaan, mestinya jam 7.45 sudah. Berapa lama bikin rencana untuk masuk di WA group? Berapa lama? Ya 2 menit. Tapi 2 menit itu harus dioyak-oyak gitu loh. Itu satu bikin stres pimpinan. Ya kalian juga stres karena saya oyak-oyak kalian juga gitu. Oyak-oyak tahu oyak-oyak? Apa? Terangkan dulu oyak-oyak itu apa? Iya, saya mengejar-ngejar kalian gitu loh. Oke? Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, kalau di buku procrastination itu terjadi karena kita berusaha menghindari. How can I avoid doing the thing I really should be doing? Bagaimana saya menghindar pekerjaan? Dia melakukan penghindaran terhadap pekerjaan. Jadi pekerjaan sebenarnya cuma 2 menit, tapi dia menghindar dari pekerjaan itu gitu loh. Laporan hanya tidak ada 10 menit, dia menghindar dari situ. Jadi procrastination itu sebenarnya respon dari apa yang menghindar? Lari, menghindar, flee. Di otak mana itu? Reptilian. Ya, flee dari lari dari saya harus mengerjakan ini, tapi dia lari dari pekerjaan itu. Saya harus belajar dengan tertib setiap hari, tapi dia lari dari pekerjaan itu. Dia lebih suka apa? Pergi nongkrong dengan teman. Kenapa pergi nongkrong dengan? Itu lebih menyenangkan daripada dia belajar. Ya. Kenapa dia lebih suka nonton film daripada belajar? Ya, menonton film lebih enak. Kenapa dia pergi nonton TV daripada dia belajar? Mana yang lebih enak, nonton TV atau belajar? Nonton TV. Makanya dia melakukan procrastination itu terjadi karena penghindaran terhadap sebuah tugas atau sebuah pekerjaan. Makanya ada ada avoid. Di ini dulu dong, di pause dulu. Saya mau panggil si ini di sini. Ini ini pendimbiknya on, itu tandanya apa?
tandanya stres, ya, tandanya stres. Ya, makanya ini saya bagaimana kita mengatasi stresnya kita gitu. Karena reptilian limbik kita itu on. Kita kita mulai melakukan avoid itu apa sudah tadi avoid, penghindaran, flee. Penghindaran di sini di reptilian limbiknya itu adanya di flee. Jadi di unconscious self ini di bawah sadar, kondisi di bawah sadarnya kita itu secara keilmuan itu dibagi menjadi 3, ya. Ada pengaruh apa di situ? Nomor 1 pengaruh gen. Ini bahayanya yang pengaruh gen. Kedua life experience. Apa itu life experience? Tolong yang bahasa Inggris. Pengalaman hidup sih. Yes, pengalaman hidup. Kemudian terakhir konteks, ya kontekstual ya. Keadaan lingkungan saat itu apa yang membuat dia membuat sebuah keputusan untuk menunda, ya. Ini menunda pekerjaan, termasuk pekerjaan, ya. Kalau di our gene, di gennya kita itu adalah sebagai survival strategi. Apa itu survival strategi? Strategi kayak cara untuk bertahan hidup. Ya. Kemudian personality motivation. Ya, ada motivasi pribadi ya. Jadi satu ada survival strategi yang ada di gen, kemudian ada memang personalitinya. Ya, tergantung dari motivasinya. Ya, seperti itu. Motivasi ada di otak mana? Masih ingat? Personality ada di otak mana? Reptilian, paleo atau neo? Neo, ya, betul sekali ada di neo. Kemudian kalau life experiences itu terbagi menjadi suka dan tidak suka. Dari pengalaman hidup ya, suka tidak suka itu kenapa dia menghindar? Karena dia apa? Pekerjaannya tidak dia sukai. Kalau dia suka, dia akan mendapatkan dopamin dan dia akan mengulang kembali yang dia suka. Oke? Sedangkan kalau di bagian lingkungan, ada lingkungan fisik, lingkungan fisiologikal, ada lingkungan sosial. Ya, jadi itu unconscious drivernya kita, yang ada di bawah sadarnya kita. Oke? Nah, sekarang saya sebelum terlalu banyak, saya coba mulai dari Nova. Apa yang baru kita bicarakan? Tentang procrastination. Ya. Itu adalah menunda-nunda pekerjaan. Faktornya itu ada 3 kalau nggak salah, 3. Yang pertama karena gen, terus yang kedua tadi karena personal experience, sama yang ketiga karena konteks situasi. Terus biasanya procrastination itu ada karena dia flee, cenderung reptilian brainnya on. Nah, itu dipengaruhi oleh unconscious decision atau unconscious drivernya nyala gitu Bu. Jadi akibatnya pun juga target yang tidak terpenuhi, terus dia bisa stres, terus akhirnya menumpuk pekerjaan juga gitu. Oke. Suka dan tidak sukanya ada nggak? Oh iya, di suka. bagian life experience. Iya, yang suka tidak sukanya di life experience ada. Jadi dia cenderung dari past experience tuh dia melihat hal-hal mana yang dia tidak suka, terus akhirnya menimbulkan pengulangan lagi. Misalnya dia suka mengulang, tapi kalau dia tidak suka dia lari. Oh iya, ulangi. Kalau yang dia suka tidak suka di past experience, kalau dia mencintai pekerjaannya, dia suka pasti bakal mengulangi lagi dengan baik. Ya, dopaminnya bekerja. Ya. Tapi kalau dislike dia menghindar, lari. Makanya itu terjadi apa? Ketika dia menghindar terjadi apa? Procrastination. Jadi sudah tahu mengapa terjadi penundaan pekerjaan? Iya. Ya. Jadi penundaan pekerjaan ini kan menyangkut dengan produktivitas, ya enggak? Misalnya saya minta tolong ya dibuatkan
spanduk dari minggu kemarin misalnya ya. Nah, spanduknya nggak jadi-jadi. Kira-kira ada apa di situ? Procrastination. Ya. Dari minggu lalu itu tolong ini orang-orang sekolah lain sudah tempel spanduk. Ini spanduk itu nggak jadi-jadi, nggak apa-apa, pakai aja yang kemarin, yang tahun lalu. Itu juga belum jadi-jadi. Oke, dibantu sama Egis, itu juga nggak jadi-jadi. Nah, itu di situ itu yang jadi masalah, ya. Di situ jadi masalah besar. Oke, tipe-tipe procrastination itu ada tipe yang ketiga, jadi yang di Algin ini non motivated, tidak termotivasi. Ya, kalau ini perlu didorong ini, yang tidak termotivasi ini. Jadi dari tiga tipe itu masing-masing nanti ada perlakuan terhadap procrastinationnya itu. Oke, ya, untuk ini jelas tipe pertama itu seperti tadi di gennya kita ini ada di mana yang bisa mengatasi procrastination itu. Ada nggak yang tahu? Di extrinsic atau intrinsic? Supaya kita bisa, motivasi kita itu bisa kita bisa mengatasi ini procrastination ini. Intrinsic. Kenapa intrinsic? Apa alasan kamu memilih intrinsic? Karena dia harus ada kemauan dari dalam dirinya sendiri. Ya, kalau tidak ada kemauan dari dalam itu nggak bisa kita mengatasi intrinsik, tidak bisa kita mengatasi penundaan pekerjaan. Jadi kalau yang masalah di gennya kita itu adalah diatasi dengan intrinsic motivation. Oke. Kemudian kalau ekstrinsik kan butuh energi. Kalau intrinsic motivation itu malah memberikan energi. Bagaimana bisa memberikan energi? Bagaimana suatu pekerjaan itu bisa memberikan energi? Kasih ide. Ricky ada ide? Tadi dia sudah bilang intrinsik, betul, intrinsik. Bagaimana intrinsik itu? Dia juga sudah kasih tahu dari Ricky. Bagaimana Ricky bisa mengatasi penundaan pekerjaan itu dengan intrinsik motivation? Ya, sulit, pertanyaan sulit. Oke, Nova, bantu. Intrinsik, bagaimana kita ini sih dari cara pikir kita sih, dari cara pandang kita terhadap pekerjaan itu. Jadinya dirubah kayak jadi positif mindset gitu. Mungkin pakai di prefrontalnya digunakan, di-on-kan. Jadinya intrinsiknya juga terpicu gitu. Ya, jadi kita harus memindahkan, salah satu caranya memindahkan dari reptilian ke prefrontal. Ya, dengan cara mencintai pekerjaan. Itu sebenarnya intinya di intrinsik itu. Ketika kita mencintai, kita diberi energi. Iya, mencintai, mikirnya positif aja, nanti suka gitu. Ya, betul sekali. Berarti ini sudah selesai nih ininya. Karena itu jalan keluarnya. Jalan keluar dari supaya tidak melakukan procrastination itu di situ intinya. Satu, kau harus bilang sama dirimu bahwa kau itu mencintai pekerjaan. Di situ engkau akan diberikan energi. Energi itu energi yang tidak terbatas, karena sudah masuk ke mana? Intrinsic motivation. Dan kamu meng-off-kan reptilian limbic, pindah ke prefrontal. Ya, bagus sekali itu. Ya, oke. Kalau yang non motivation, bagaimana cara kita mengatasi non motivation? Ada enggak? Saya hanya minta kamu bagaimana kamu memberikan ide. Bagaimana yang non motivation ini, bagaimana kita bisa memberikan jalan keluar bagi procrastination yang non motivated. Kalau itu bisa jawab. Ada ide? Cari motivasinya. Cari motivasinya itu bukan jawaban. Enggak, dia nggak ada motivasi kan? Iya, dia tidak ada motivasi. Iya, caranya. Jadi dia harus melihat dari perspektif yang lain. Misalnya dengan menunda pekerjaan. Kasih itu motivasi bahwa kalau dia misalnya menunda pekerjaan
pekerjaan itu, oh nanti pekerjaannya makin banyak, oh nanti dia nggak punya waktu istirahat, dengan dia nggak punya waktu istirahat nanti dia malah tertekan sendiri, stres sendiri, atau kalau pekerjaannya nggak selesai mungkin gajinya dikurangi dan